Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Baik, pada hari ini kita akan bergabung belajar antara kelas 3 dan kelas 4. Karena berhubung guru dari kelas 3 sedang berhalangan hadir. Maka dari itu, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, Ibu akan memimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk kelas 3, apa ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah kalau hadir semua. Kalau kelas 4, apa ada yang tidak hadir? Oh, hadir juga. Oh, alhamdulillah. Jadi, tema pelajaran antara kelas 3 dan kelas 4 yaitu kelas 3 pada hari ini akan membahas mengenai wujud benda, sedangkan kelas 4 pada hari ini akan membahas mengenai kerja sama. Maka dari itu, Ibu akan membagikan form untuk kelas 3 terlebih dahulu untuk dikerjakan secara berkelompok karena berhubung kelas 3 sudah ada kelompoknya, maka dari itu silahkan mengerjakan. Dan berhubung kelas 3 sedang mengerjakan form, Ibu akan beralih ke kelas 4, yaitu materinya kerjasama, dimana sebelum memasuki pelajaran kita harus tahu apa tujuan pembelajaran pada kelas 4 yaitu kerjasama. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, di mana agar peserta didik dapat mengetahui apa itu kerjasama. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengetahui lingkup dari kerjasama. Dan yang ketiga, agar peserta didik dapat mengetahui contoh dari kerjasama pada kehidupan sehari-hari. Di sini apa ada yang tahu apa itu kerjasama? Ya, bagus sekali, benar. Jadi kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama juga mencakup 3 lingkup. Yang pertama, kerjasama di sekolah. Yang kedua, kerjasama di rumah. Dan yang ketiga, kerjasama di masyarakat. Mengapa sih kita perlu untuk melakukan kerjasama? Apa ada yang tahu? Ya, mengapa kita perlu melakukan kerjasama? Karena fungsi dari kerjasama yaitu bisa mempererat tali persaudaraan antar teman, keluarga, bahkan masyarakat. Kemudian pekerjaan juga bisa menjadi ringan jika dilakukan dengan cara kerjasama. Jadi di sini dari pengertian dan fungsi apa ada yang ingin dipertanyakan? Oh baik, kalau tidak ada Ibu lanjut. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh kerjasama, yaitu yang kita lihat contoh dari kerjasama di lingkup sekolah, di mana contoh kerjasama di lingkup sekolah itu contohnya ketika kerjasama untuk mempersiapkan lomba 17-an Agustus dan anak-anak bekerja sama untuk piket di kelas. Tetapi ada juga kerjasama yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, yaitu kerjasama pada saat ujian dan kerjasama pada saat perkelahian atau tawuran. Jadi itulah contoh yang dapat dilakukan saat bekerja sama, dan ada juga contoh yang tidak dapat dilakukan dengan kerjasama. Jadi itulah penjelasan Ibu mengenai kerjasama. Di sini juga Ibu telah membuatkan form untuk anak kelas 4, dan Ibu akan membagi 4 kelompok dan masing-masing sebentar mengerjakan form ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian sebentar dipahami dan dipresentasikan, dan Ibu akan membagikan dan selamat mengerjakan. Berhubung kelas 4 sedang mengerjakan form, Ibu beralih ke kelas 3. Apa ada kendala dalam pengerjaan form yang Ibu bagikan tadi? Oh, jika tidak ada, Ibu harap anak-anak sekalian sudah mengerti, dan Ibu di sini akan menjelaskan sedikit tentang wujud benda. Di sini ya, sebelum kita memasuki materi tentang wujud benda, maka Ibu akan
menjelaskan apa sih tujuan kita mempelajari wujud benda tersebut. Jadi di sini kenapa kita harus belajar, karena supaya kita bisa mengetahui apa saja wujud benda. Yang kedua, apa saja contohnya apa saja. Yang ketiga, dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa ada yang tahu tentang apa sih wujud benda itu? Ya, semuanya benar. Jadi di sini wujud benda itu terbagi 3, yaitu wujud benda padat, cair, dan gas. Benda padat itu adalah benda yang bentuknya tetap dan volumenya tetap. Sedangkan benda cair adalah benda yang bentuk dan volumenya berubah sesuai tempatnya. Dan benda gas adalah benda yang volume dan bentuknya mengikuti tempat dan menekan ke segala arah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, benda padat. Ciri-ciri benda padat yaitu sifatnya apabila dibentuk sedemikian rupa, apapun dia akan bentuknya tetap. Misalnya kita mempunyai buku dan apabila buku itu disobek-sobek, maka tetap menjadi benda padat. Dan benda padat itu bentuk dan volumenya tetap. Sedangkan benda cair sifatnya mengalir dari yang lebih tinggi ke arah yang lebih rendah, serta volumenya itu dapat berubah dan mengikuti bentuk. Sedangkan benda gas itu sifatnya menekan ke segala arah karena volume dan bentuknya mengikuti tempat. Jadi apa sejauh ini ada yang ingin anak-anak pertanyakan? Ya, jika tidak ada, Ibu akan lanjut. Contoh benda padat itu seperti buku, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan benda cair contohnya itu air susu, air kopi, dan lain-lain. Dan benda gas contohnya yaitu uap air dan asap bermotor. Di sini Ibu punya gelas dan pulpen. Apabila pulpen ini Ibu masukkan ke dalam gelas, maka volume dan bentuknya akan tetap. Berbeda dengan benda cair, di sini Ibu mempunyai benda gelas dan gelas yang berisi air, di mana jika Ibu menuangkan air 20 ml ke dalam gelas, maka volumenya akan tetap, yaitu 20 ml, tetapi bentuknya akan mengikuti bentuk gelasnya. Jadi sedangkan pengaplikasian benda gas yaitu apabila ada seorang anak yang memompa ban sepeda, dan apabila ban sepeda itu akan dipompa terus-menerus, maka ban itu akan membesar. Tetapi jika dipompa hingga terus-menerus, maka ban itu akan pecah karena sifat dari benda gas yaitu menekan ke segala arah. Jadi kesimpulan materi kelas 3 yaitu benda padat contohnya itu buku, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan benda cair contohnya air, kopi, air susu, dan lain-lain. Benda gas contohnya uap air dan asap motor. Jadi untuk kelas 3 Ibu memberikan form untuk dikerjakan di rumah, dan Ibu beralih ke kelas 4. Bagaimana formnya, sudah diisi? Baik, jika sudah, tolong presentasikan perwakilan setiap kelompok. Kan para perwakilan kelompok untuk naik mempresentasikan hasil yang ditampilkan di form tersebut. Terima kasih. Saya anggap semuanya sudah mengerti karena sudah mengisi form dengan baik. Di sini Ibu akan menyimpulkan juga pembelajaran materi pada kelas 4, yaitu kerjasama adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi lingkup kerjasama yaitu mencakup kerjasama di lingkup sekolah, keluarga, dan
di lingkup masyarakat. Dan tujuan kerjasama yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan dan meringankan suatu pekerjaan. Mungkin demikian hari ini yang Ibu bisa sampaikan. Dan untuk pembelajaran hari ini untuk kelas 3 jangan lupa dikerjakan from yang Ibu suruh kerjakan di rumah masing-masing. Maka dari itu tetap semangat dan rajin belajar, karena apabila kita rajin belajar, kita akan menuai pada akhir proses pembelajaran tersebut. Maka dari itu Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.